하겠습니다. Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Pagi harinya, saat mereka terbangun, Seon bertanya pada Haejo, "Mengapa kita bisa berbaring di lantai dan apa yang terjadi?" Haejo menjawab, "Apakah ia harus mengatakan yang sejujurnya?" Rupanya saat Seon mabuk, di sana Haejo bertanya, bagaimana perasaan Seon padanya. Seon berkata, jika ia menyukai Haejo, lalu Seon terbangun karena mimpi buruknya. Saat di kantor, Seon mendapat laporan dari anak buahnya. Jika suara audio yang Seon kirim dengan suara si penculik itu hasilnya sama. Setelah diringkas semuanya, mulai dari telepon ancaman pertama hingga saat di panti jompo, ternyata penelpon penculik itu tidak ada kaitannya dengan penculikan, ledakan, dan panti jompo, dan mereka bukan komplotan. Hal ini membuat Seon merasa lega. Akan tetapi, Seon tidak menyangka jika Haejo melakukan semua ini padanya. Namun setelah semua dirangkai dari telepon demi telepon, rupanya si penelpon penculik meminta dirinya bercerai dengan Haejo. Saat itu Haejo menerima pesan dari Inha yang mengajaknya bertemu di sebuah akuarium besar. Rupanya selama ini Inha pergi ke luar negeri untuk operasi telinga dan sekarang Inha sudah bisa mendengar. Inha lalu meminta Haejo untuk berbicara karena sebenarnya ia tahu jika Haejo tidak boleh bicara karena dirinya. Itu semua karena Inha tidak ingin hancur sendirian dan ingin Haejo merasakan penderitaannya. Haejo kesal dan pergi meninggalkan Inha. Ia tidak ingin Haejo mencampuri urusannya lagi. Haejo akan berbicara saat dia menginginkannya. Inha berkata, jika ia ingin mengatakan sesuatu tentang Seon. Ternyata saat pernikahan, Seonlah yang meminta Haejo untuk ia nikahi sebagai seorang sandera karena Seon membutuhkan koneksi dengan keluarga mereka. 잘 지냈어? Sementara itu, saat belajar bahasa isyarat, Seon ingin Haejo mengajarinya mengatakan kalimat "aku memaafkan kesalahanmu". Akan tetapi, Seon merasa kesulitan untuk melakukannya. Hingga kemudian Seon pergi meninggalkan Haejo. Namun Seon menemukan selembar kertas milik Haejo yang bertuliskan ketulusan, perhatian, dan kasih sayang. Scene berpindah. Saat itu, Yuri dan Sangwoo mengunjungi panti asuhan untuk program acara mereka, di mana Sangwoo ingin mengupas tuntas kasus anak hilang di panti tersebut. Menurutnya ada 3 anak yang hilang, namun menurut pengurus panti, ada 1 lagi anak yang hilang. Salah satu anak kembar yang ada di panti tersebut. 네, 없어요. Saat Haejo tidak ada di rumah, Seon mencoba memasuki kamar Haejo. Di sana ia mencari tahu isi kamar istrinya. Namun tiba-tiba Haejo datang dan bertanya sedang apa Seon di kamarnya. Seon menjawab jika ia sedang mencari ponselnya yang hilang. Lalu tanpa sengaja Seon melihat baju dinas Haejo dan Seon pun langsung mengejek Haejo. Rupanya istrinya memiliki baju seperti ini. Mereka lalu berebutan saat Haejo akan mengambilnya. Mereka terjatuh ke atas kasur. Seon lalu teringat jika tadi malam bibir mereka sempat bersentuhan dan Seon juga membisikkan sesuatu di telinga Haejo. Namun Seon tidak mengingat apa yang ia katakan. Jantung Seon berdetak kencang. Rupanya sewaktu kecil, Seon selalu mengalami mimpi buruk. Saat terbangun, ia akan berjalan-jalan di malam hari, lalu melihat Haejo yang sedang belajar bahasa isyarat seorang diri. Entah mengapa, di sana Seon merasa terhibur dan ingin mengeluarkan Haejo dari penjara keluarga Hong. Namun Seon tidak menyangka jika kini saat bersamanya, Haejo merasa seperti terpenjara. Sementara itu, Haejo menghubungi Seon sebagai penculik. Di sana Haejo bertanya
bertanya apakah selama ini Seon menyandra Hejo dan sebagai imbalannya ia membebaskan Inha dari perjodohan. Rupanya Seon hanya ingin membebaskan Hejo dari penjara keluarga Hong dengan harapan Hejo bisa hidup bebas. Namun Seon tidak menyangka ternyata setelah menikah dengannya itu malah membuat penjara baru bagi Hejo. Seon lalu bertanya apakah Hejo masih ingin bercerai dengannya. Namun Hejo menjawab jika semua bisa berubah ia akan menunggu dan berharap atau akan ada luka dan kecewa setelah melepaskannya. Seon lalu berkata apakah Hejo menginginkan ketulusan, perhatian, dan kasih sayang. Di sana Seon berjanji akan memberikan itu semua sebanyak yang Hejo inginkan. 거 봐서 Singkat cerita, kantor jubir mengadakan tamasya. Sebelum berangkat, Seon mempersiapkan bekal makan siang berbentuk hati. Itu menandakan jika Seon mulai berubah dan memperhatikan Hejo. Seon juga tidak ingin jauh dari Hejo. Saat di perjalanan, tiba-tiba Hejo tertidur di bahu Seon. Sesampainya di tempat peristirahatan dan mulai melakukan permainan, Seon pun satu tim dengan Hejo. Dan pada saat itu, mereka bermain lompat tali. Awalnya Seon bertingkah seolah tahu segalanya, namun ternyata ia kalah. Maka dari itu, Hejo berkata jika Seon mengikuti gerakannya. Maka setelah Hejo melakukan dan mengarahkannya pada Seon, mereka pun akhirnya berhasil bermain lompat tali. Lalu permainan terakhir adalah bermain tiga kaki, di mana Hejo dan juga Seon juga memenangkan permainan ini. Karena terbawa suasana, Seon memeluk Hejo hingga membuat semua orang yang ada di sana kebingungan. Lalu saat semua tim mendaki ke atas gunung, mereka berfoto bersama. Pada saat itu, para pendaki yang lain sadar jika ada Seon si tampan juru bicara kepresidenan, dan mereka pun hendak berfoto bersama. Saat itu Hejo terdorong ke belakang dan terjatuh ke bawah jurang. Tidak lama kemudian, tim SAR pun datang. Semua dikerahkan untuk mencari keberadaan Hejo. Seon sebenarnya sangat panik, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Apalagi nomor Hejo tidak bisa dihubungi. Pada saat itu, Hejo tidak sadarkan diri. Ia lalu terbangun dan merasakan sakit di tubuhnya, sehingga ia kesulitan untuk bergerak. Ia lalu mencoba meraih ponselnya, namun ternyata ponselnya mati. Satu-satunya harapan adalah menggunakan ponsel milik penculik. Namun jika Hejo menggunakan ponsel tersebut, maka ia akan ketahuan oleh Seon, karena ponsel ini dibuat khusus untuk menghubungi Seon. Dan menurut Hejo, ini adalah hukuman dari Tuhan. Hejo pun pasrah jika akhirnya ia akan ketahuan. Hejo pun lalu menghubungi Seon melalui ponsel tersebut, dan di sana Seon lega karena Hejo masih hidup. Seon masih berpura-pura tidak tahu jika penculik itu adalah Hejo. Seon lalu menyuruh si penculik itu untuk bilang pada Hejo jika di dalam tas Hejo ada kotak P3K dan suar portable. Ia tahu istrinya pintar untuk menyalakan suar tersebut agar Seon tahu di mana istrinya terjatuh. Seon berharap jika istrinya tidak ketakutan. Hejo lalu menyalakannya. Seon yang melihat suar tersebut lalu bergegas ke arah sana. 집어넣은 소란한 말